Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih perasaan kalian sudah memasuki jenjang kelas 11 SMK? Semoga kalian di kelas 11 ini semakin semangat belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Miss Agung Ayu. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas materi yaitu teks prosedur ya. Nah, oke Miss, bahas terlebih dahulu subbahasan materi teks prosedur. 3 di dalam materi teks prosedur. Yang pertama itu kita akan membahas mengenal teks prosedur. Jadi dasar-dasarnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kita akan pelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir nantinya Miss akan memberikan kalian tugas bisa berupa menyusun teks prosedur. Oke, kita langsung saja ke bab yang pertama itu mengenal teks prosedur. SMP, pernah tidak kalian belajar teks prosedur? Pastinya pernah ya. Mungkin di pikiran kalian sudah ada bayangannya. Oke, Miss jelaskan deh, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, di dalam slide itu pengertian teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Di dalam teks prosedur ini tergolong dalam teks paparan ya. Biasanya teks jenis ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, cara menggunakan mesin cuci. Nah, itu bisa juga cara menggunakan blender dan masih banyak lagi. Di mana yang berhubungan dengan peralatan pasti memerlukan prosedur atau tahapan yang harus dijalankan agar tujuan itu tercapai. Kita lanjut ke fungsi teks prosedur. Nah, fungsi teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Selain fungsi, ada juga tujuan dalam pembuatan teks prosedur. Tujuannya adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Di dalam pembuatan teks prosedur memiliki beberapa jenis. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana, kedua teks prosedur protokol, dan yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Kita bahas satu-satu ya. Oke, teks prosedur sederhana ini adalah hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika. Dari pertama, misalnya menyambungkan kabel setrika ke aliran listrik atau stop kontak. Setelah itu tunggu setrika hingga panas dan sudah bisa digunakan. Ini ada teks prosedur protokol. Ini adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menyalakan komputer seperti contoh ini. Oke, kita cari di Google saja. Nah, seperti ini. Tekan tombol power pada CPU, kemudian ikuti dengan menekan tombol pada monitor. Lalu tunggu beberapa saat proses loading hingga muncul jendela Windows dan komputer atau PC sudah siap untuk digunakan, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti gambar ini, cara mematikannya sudah ada juga. Nah, ini adalah teks prosedur. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke slide-nya. Kita lanjut ke slide-nya. Nah, yang ketiga itu ada teks prosedur kompleks. Nah, ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapan. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Nah, dari sekian pengertian, fungsi, tujuan, dan jenis, mungkin kalian sudah paham ya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya itu terbagi menjadi 2 cara. Ada cara umum, ada secara kompleks. Kita bahas yang pertama, yang secara umum. Yang pertama berisi langkah-langkah.
Ini maksudnya sesuai dengan pengertian di dalam pembuatan teks, pasti berikan langkah-langkah dari awal hingga akhir. Yang kedua ada informatif. Nah, informatif ini maksudnya untuk menunjukkan sesuatu ke pembaca berupa informasi-informasi penting. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci atau material. Ya, maksudnya material itu adalah bahan-bahannya apa saja. Yang keempat, bersifat objektif. Ini maksudnya tidak ada berpihak pada satu sisi ya. Kelima, kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Pastinya dalam pembuatan teks prosedur itu harus menggunakan kalimat yang memang berdasarkan fakta, lalu jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Yang keenam, terdapat langkah berkelanjutan disertai penjelasan. Contohnya misalnya, setelah tahap wawancara telah usai, langkah berikutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor, serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Tuh. Yang ketujuh, bersifat aktual dan akurat, jadi harus berdasarkan fakta. Dan yang terakhir itu bersifat universal. Universal ini umum, jadi orang-orang lain itu dapat menerapkan prosedur yang kalian buat nanti. Lanjut, kita ke bahas ciri-ciri secara kompleks. Ini yang pertama, penggunaan kalimat imperatif. Nah, penggunaan kalimat imperatif ini itu adalah jenis kalimat yang sifatnya memiliki tujuan menyuruh, lalu meminta, dan melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya misalnya, kemudian Anda beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalimat berikut dia menyuruh untuk membeli formulir permohonan. Lalu formulir permohonan itu dibawa ke loket beserta dokumen tersebut. Tuh. Lalu yang kedua, penggunaan numeralia. Ya, ini adalah kalimat bilangan ya, di mana menunjukkan bilangan atau urutan dalam melakukan suatu hal. Contohnya, di dalam prosedur, mungkin kalian pernah baca, ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu adalah kata bilangan. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Nah, ini sudah tidak asing lagi, ya. Kelas 10 sudah menjelaskan apa saja konjungsi-konjungsi, jenis-jenis konjungsi. Nah, konjungsi temporal itu adalah menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan waktu. Contohnya, sebelum, selanjutnya, setelahnya, lalu, kemudian, sesudahnya. Contohnya misalnya, selanjutnya, serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Atau, setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Itu contoh penggunaan konjungsi temporal pada kalimat teks prosedur. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu unsur pembangun teks prosedur, yaitu strukturnya. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama itu tujuan. Nah, ini pada bagian ini kalian harus mencantumkan tujuan pembuatan teks prosedur itu agar hasilnya tercapai. Lalu yang kedua ada material. Material ini adalah informasi-informasi alat dan bahan yang kalian butuhkan di dalam pembuatan teks prosedur. Dan yang terakhir itu adalah langkah-langkah. Bagian ini tidak bisa diubah urutannya. Jadi harus terstruktur ya. Oke. Dari sekian penjelasan Miss ya. Semoga kalian dapat memahami. Akhir kata Miss tutup dengan Pramasanti.
Om Santi 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 Om. Selamat pagi.